Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Rusia telah mencatat pengeluaran lebih dari 13 miliar dolar atau sekitar 203 triliun rupiah hanya dalam waktu satu hari. Hal ini karena biaya perang Rusia dengan Ukraina yang terus meningkat. Jangan Anda kira ratusan rudal jelajah yang meluncur, drone kamikaze yang meledak karena menabrak, tank yang hancur, ribuan mortir yang ditembakkan setiap harinya, ribuan MLRS yang menghujani seantero Ukraina, rudal pertahanan udara yang menghalau drone Ukraina. Itu semua bukan dibiayai dengan gratis. Walaupun semua senjata itu diproduksi dalam negeri sendiri, hal itu juga memerlukan uang. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Sabtu 19 November bahwa Federasi Rusia telah melakukan penerbitan utang terbesarnya pada hari Rabu. Laporan intelijen Inggris juga mengatakan bahwa pengeluaran pertahanan nasional Rusia pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 5 triliun rubel atau sekitar 84 miliar dolar. Itu setara dengan 1.313 kuadriliun atau 40% lebih tinggi dari perkiraan. Laporan Kementerian Pertahanan Inggris juga mengindikasikan bahwa Kementerian Keuangan Rusia merasa kondisi saat ini relatif menguntungkan karena biaya perang dan keuntungan dari sektor energi masih terkendali. Tetapi, penerbitan hutang kemungkinan dilakukan untuk mengantisipasi lingkungan fiskal yang semakin tidak pasti selama tahun depan, seperti dilansir dari The Insider, Minggu 20 November. The Wall Street Journal melaporkan bahwa pada bulan Juni, Departemen Keuangan Amerika memblokir investor Amerika untuk membeli surat utang pemerintah atau perusahaan Rusia di pasar sekunder maupun primer. Lantas, bagaimana kerugian dari pihak Ukraina? Mengingat infrastruktur Ukraina yang hancur lebur karena dijadikan medan laga dalam perang kali ini. Sekolah Ekonomi Kiev memperkirakan pada bulan Agustus, kerusakan ekonomi Ukraina akibat penghancuran bangunan dan infrastruktur mencapai 113 miliar dolar. Itu sekitar 1.767 kuadriliun. Pemerintah memperkirakan pada musim panas nanti dibutuhkan sekitar 5 miliar dolar atau sekitar 78,2 triliun rupiah per bulan untuk mempertahankan layanan penting dan sekitar 750 miliar dolar atau sekitar 11,7 kuadriliun untuk merekonstruksi infrastruktur penting yang hancur akibat perang. CNBC pada bulan Maret melaporkan bahwa sanksi ekonomi yang dikenakan pada Rusia sebagai akibat dari invasi kemungkinan akan dirasakan oleh warga Rusia selama beberapa dekade mendatang. Bagaimana menurut Anda? Mampukah kita menggelontorkan 200 triliun rupiah dalam sehari untuk perang? Kalau mampu, maka kita bisa sejajar dengan Rusia dalam urusan kekuatan gempuran perang. Berikan komentar Anda.